Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C0231128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai akad salam pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, tanpa memperlama waktu lagi, langsung saja kita memasuki pembacaan materi. Untuk materi yang pertama, apa itu akad salam? Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem ekonomi syariah yang memiliki karakteristik khusus, yaitu pembayaran yang dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Akad ini muncul sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat, terutama para petani, pengrajin, dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal kerja tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga. Akad salam tidak hanya menjadi instrumen transaksi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari riba. Selanjutnya ada rukun akad Islam. Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fikih Islam, rukun jual beli salam adalah sebagai berikut. Yang pertama ada muslim atau pembeli. Muslim ini adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Kemudian ada muslim ilaih, penjual, adalah pihak yang memasok barang pesanan. Kemudian ada modal atau uang, ada pula yang menyebut harga atau thaman. Kemudian ada muslanfi, adalah barang yang dijual belikan. Dan yang terakhir ada sigat, adalah ijab dan kabul. Selanjutnya syarat dari akad salam. Syarat dari akad salam terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Yang ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti, pada waktu yang dijanjikan, barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Yang keempat, barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Yang kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, yakni si penjual dan si pembeli. Begitu juga macamnya harus juga disebutkan. Dan syarat yang terakhir yaitu disebutkan di tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam harus terus berarti tidak ada khiyar syarat. Kemudian akad salam ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama akad salam atau secara langsung, dan yang kedua akad salam paralel. Akad salam secara langsung ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barangnya harus dilakukan di kemudian hari. Sedangkan akad salam paralel merupakan akad yang melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan, pembeli, dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga lainnya. Kemudian dasar syariah akad salam. Dasar syariahnya terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian dasar yang kedua terdapat pada hadis, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan salam, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas, dan timbangannya yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu. Dan dasar yang terakhir, yaitu ijma atau kesepakatan ulama. Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Selanjutnya, perlakuan akuntansi, yaitu PSAK 103 yang mengatur tentang akad salam. Akuntansi salam PSAK Syariah 103 bertujuan untuk pengukuran, akuntansi, penyajian, dan pengungkapan dalam transaksi yang menggunakan akad salam.
Dalam lembaga keuangan seperti bank syariah, akuntansi syariah banyak dianut, terutama pada lembaga keuangan yang produk atau transaksinya menggunakan akad salam. Akad salam merupakan salah satu akad yang dapat dilakukan dalam proses jual beli atau transaksi secara online. PSAK Syariah 103 dapat menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku bisnis dalam pencatatan transaksi, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi penjualan dengan akad salam. Akuntansi salam tidak hanya dapat diterapkan di perbankan syariah, tetapi juga di bisnis lain selama penjualan pembeli memahami apa itu istisna dan bagaimana akuntansi diterapkan. Kemudian ada ilustrasi kasus dari akad salam. Ini contohnya, pada tanggal 1 Mei 2020, seorang petani datang pada Bank Syariah untuk mendapatkan pembiayaan salam. Dia memiliki sawah 2 hektar yang bisa ditanam. Dia mengajukan dana sebesar 10 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bibit padi dan pemeliharaan. Perkiraannya untuk 2 hektar sawah ini bisa menghasilkan 6 ton beras sudah digiling, bisa dijual per kilonya sebesar Rp4.000. Dia akan menyerahkan beras 3 bulan lagi. Baik untuk perhitungannya di sini diketahui bank akan mendapatkan beras untuk mencarinya yaitu 10 juta rupiah dibagi dengan 4.000 didapatlah 2.500 per kilonya. Kemudian beras tersebut dapat dijual kembali pada pihak ketiga dengan harga 4.400 per kilonya. Untuk total pendapatannya dicari dengan cara 4.400 dikalikan dengan 2.500 kg didapatlah 11 juta rupiah. Jadi keuntungannya 11 juta tadi dikurangi dengan 10 juta didapatlah keuntungannya sebesar 1 juta rupiah. Baik, dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa akad salam merupakan instrumen pembiayaan syariah yang mampu menjembatani kebutuhan ekonomi kontemporer dengan prinsip fikih muamalah klasik. Akad ini memberikan manfaat ganda bagi kedua belah pihak. Bagi pembeli memperoleh jaminan barang sesuai spesifikasi dengan harga yang telah disepakati, sementara bagi penjual memperoleh modal kerja untuk proses produksi. Dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, akad salam ini menjadi salah satu mekanisme transaksi yang relevan, aman, dan aplikatif dalam sistem keuangan syariah, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi umat yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.